malam Bu Shaoli. Selamat malam. Apa kabarnya Ibu? Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan dalam keadaan sehat dan sejahtera. Ya, baik. Saya pengen mendengar sharing dari Ibu sebagai kepala sekolah dan mungkin selama ini juga di sekolah sebelumnya juga pernah menjadi kepala sekolah juga ya Bu ya. Nah, Ibu langsung saja ya Bu ya ini ya kita ke topiknya di sini. Tema kita adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan ya sebagai seorang pemimpin. Tentu ya Bu ya, sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sekolah, kita dihadapi dengan banyak permasalahan, entah itu dari segi manajemen sekolah, kepegawaian, kemudian permasalahan murid-murid juga kadang-kadang bukan hanya guru, bisa juga langsung melibatkan kepala sekolah yang harus mengambil keputusan. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri, bagaimana memandang permasalahan-permasalahan yang terjadi? Setiap sebuah lembaga ataupun sebuah institusi pasti itu tidak lepas dari sebuah masalah dan masalah lagi. Namun kita coba menggunakan kacamata untuk melihatnya, tidak hanya menggunakan salah satu sisi kacamata saja, min atau plus saja, tetapi coba kita melihat bahwa sudut pandang dari setiap masalah itu dari berbagai sudut, baik itu dari sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Setiap masalah itu pasti ada efek baiknya dan juga ada tidaknya. Artinya bahwa ketika kita mengidentifikasi suatu masalah, kita lebih berpijak kepada menggunakan hati nurani. Dan juga selain itu juga kita melihat bahwa apakah aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama, saya pikir bahwa itu yang terpenting. Kita punya sebuah kesepakatan yang di awal kita bertemu, bahwa itu yang kita buat dan kita sepakati bersama, dan itu kita jalankan bersama. Nah, ketika aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama, selain aturan-aturan baku, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya yang memang mengikat sebuah profesi seseorang, jelas adalah kesepakatan bersama di dalam sebuah komunitas ataupun dalam sebuah lembaga, dan aturan-aturan itu yang harus kita tegakkan. Baik Bu, nah dalam menghadapi permasalahan Ibu kadang-kadang memang sebagai seorang pemimpin dihadapkan dengan situasi dilema etika ataupun tuntutan moral gitu Bu. Ada dua hal yang kita hadapkan dan berseberangan dan dua-duanya sama benar gitu Bu. Nah, bagaimana kalau di posisi Ibu sebagai seorang pemimpin saat menghadapi dilematis dalam membuat keputusan? Iya, ini sebuah dilema ya, ketika dihadapi sebuah permasalahan yang memang kedua-duanya benar. Artinya ketika kebijakan A atau keputusan A yang kita ambil, akan banyak konsekuensinya seperti ini dan seperti itu. Artinya bahwa kalau itu yang terjadi, dan tidak ada yang salah kedua-duanya, dan kita harus memilih satu di antara kedua tersebut, maka yang dilakukan adalah melihat konsekuensi setelah keputusan itu diambil. Apakah itu akan banyak memberikan manfaat baik, sesuatu perilaku yang lebih baik atau hasil yang lebih baik, atau justru ketika keputusan itu diambil ternyata banyak yang dikorbankan. Maka yang kita pilih adalah hal positif yang terbanyak, yang terbaik, yang bisa untuk kemajuan bersama, mendapat hasil yang lebih baik. Jadi setiap keputusan dari dua hal yang memang kedua-duanya itu adalah katakanlah kedua-duanya itu adalah benar, maka yang diambil itu adalah keputusan yang diambil itu adalah dilihat mana yang paling memungkinkan untuk dijalankan dan paling memberikan manfaat yang terbaik untuk orang banyak, seperti itu. Oke, baik Bu. Nah, ini Bu, kalau langkah-langkah sebelum Ibu memberikan suatu kebijakan ataupun memutuskan sesuatu, biasa apa yang Ibu lakukan? Kalau itu kebijakan menyangkut itu peserta didik, maka yang kita lakukan, kita dengan melakukan boleh itu kuesioner pada anak-anak, kepada orang tua, itu langkah awal yang kita lakukan. Nah, dari kuesioner itu kita
minta masukan mereka tentang apa yang akan kita lakukan untuk sebuah kebijakan. Nah, setelah itu kita coba untuk membangun sebuah sistem kerja, suatu sistem yang memang ada keterjalinan antara orang tua, kemudian juga masyarakat, terlebih-lebih lagi kepada intern di dalam. Ya, pendidik, tenaga kependidikan, itu kita duduk bersama. Setelah kuesioner itu kita lakukan, kita dari itu ada input masukan untuk kita, bahwa inilah yang harus kita perbaiki, dan ini yang mau kita lakukan. Kita jangan katakanlah kalau ada orang kritik atau kasih saran, itu kita ngerasa bahwa kita yang paling benar. Nah, ketika kita merasa kita paling benar, kita sulit untuk menerima masukan. Nah, yang kita lakukan adalah kita membuka diri, kita mau mendengarkan, dan kita siap untuk apapun yang disampaikan orang lain, itu menjadi sebuah sumber kita untuk memperbaiki sebuah sistem tadi. Nah, itu kita penting dapatnya dari datanya, dari kuesioner yang kita. Nah, selain itu juga menjalin hubungan yang baik antara orang tua, kemudian juga kepada pendidik dan peserta didik, itu menjadi satu lingkaran, termasuk juga masyarakat. Ya, jadi itu dilibatkan, kita bisa duduk bicara bersama, kita bisa menggali bersama, dan kita bisa diskusikan bersama. Sehingga ketika kita mengambil sebuah kebijakan, itu memang kita bukan menghayal, tetapi memang itu adalah lahir dari paling bawah, masukan-masukan dari bawah, dan kemudian kita coba untuk gali sebanyak-banyaknya sumber-sumber ini dari orang tua, bahkan dari peserta didik, bahkan dari pendidik dan tenaga kependidikan, kita gali sebanyak-banyak sumber. Ya, baik. Nah, ini Bu, kalau tantangannya ya Bu ya, tantangan sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi kasus-kasus dilematis ini apa nih Bu? Pasti ada. Setiap kebijakan apapun yang kita ambil, tidak bisa semua orang menerima kebijakan tadi. Ataupun sebuah peraturan, atau apapun itu tidak bisa. Tetapi intinya bahwa setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi, itu tidak membuat kita menjadi semakin lemah, tetapi kita coba untuk membuktikan bahwa tantangan-tantangan itu membuat sebuah perubahan. Nah, kalau hari ini mereka belum bisa menerima, tidak apa-apa, biarkan mereka belum menerima. Tapi kita terus akan mencoba untuk memperbaharui, sehingga suatu saat yang tadinya ini menjadi sebuah tantangan, memang menjadi sebuah harapan baru seperti itu. Ya, kalau kita mengharapkan orang-orang semua mengikuti sebuah, itu memang sulit ya, memang sulit. Karena kita setiap orang punya karakter, keunikannya masing-masing, ada perbedaannya masing-masing, dan itu harus kita hargai. Mereka saat ini belum bisa menerima, tidak apa-apa. Kita kasih waktu untuk mereka. Terus kita beri waktu. Dan ketika mereka melihat ada sebuah perubahan, dan mereka melihat bahwa perubahan itu baik, pasti mereka akan ikut. Artinya bahwa begini, biarlah ketika ada orang yang tidak setuju dengan apa yang kita putuskan, apa yang menjadi benar, ini bukan keputusan pribadi, tapi keputusan bersama. Tapi ada 1-2 orang pastinya tidak akan setuju. Biarkanlah 1-2 orang ini atau satu kelompok kecil yang tidak setuju. Tetapi kita ingat, masih banyak orang-orang lain yang akan setuju. Karena kita proses dari awal tadi bukan hanya 1-2 orang, tetapi kita sudah menggalinya dari bawah. Oke, baik Bu, sangat menginspirasi sekali ini ya Bu ya. Nah, ini Bu, kalau misalnya prosedur, kapan Ibu tuh harus memutuskan sesuatu ataupun memberikan kebijakan yang di tempat, atau harus menunda dulu dengan menggunakan jadwal-jadwal tertentu, begitu Bu, atau misalnya ada sesi khusus untuk pembahasannya, apa pertimbangannya Bu ketika harus benar-benar darurat memutuskan di tempat, atau bisa ditunda dulu untuk dibahas bersama? Ini berat ini. Jadi ketika
kapan sih seperti itu? Ya memang harus kita memahami kondisi, konsekuensinya, dan banyak hal ya. Kapan, apakah itu harus ditunda, ataukah itu harus lanjut, ataukah kapankah keputusan itu diambil. Nah ini memang kita melihat sedampaknya dulu lah ya, dampaknya. Dampaknya ini, apakah ini sangat kritis atau mengkhawatirkan? Apakah ini bisa membuat ke arah yang lebih buruk seperti itu? Kalau memang ini dibiarkan akan mengakibatkan hal yang lebih buruk, maka kita harus secepatnya mengambil sebuah tindakan. Hikmah ataupun pelajaran yang bisa dipetik dari sebagai seorang pemimpin gitu Bu, untuk menghadapi sebuah permasalahan yang dilema, itu apa Bu? Itu adalah satu hal, saya dijadikan semakin dewasa, menjadikan sebuah pribadi yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan. Saya tidak berhenti hanya sampai di situ, tetapi saya coba untuk menempah diri saya untuk lebih baik lagi, untuk lebih sabar lagi, untuk lebih bijak lagi, dan menjadikan saya lebih pribadi yang lebih tangguh lagi. Itu hikmah yang saya dapat. Oke, baik Bu, terima kasih Bu, sangat menginspirasi sekali apa yang sudah di-sharingkan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan selalu sukses ya Bu ya, dan bisa menginspirasi kami-kami yang junior-junior ini ya. Oke, sukses selalu Bu ya. Selamat malam Bu. Ya, Oke. terima kasih banyak.